Aku tak pernah menyangka dalam hidupku akan ada hari di mana darah dagingku sendiri mengusirku keluar dari rumahnya, membuatku terpaksa duduk di trotoar tanpa tempat untuk kembali. Lebih dari itu, aku juga tak pernah menyangka pria yang dulu kucintai dan kuanggap pelindung justru mempermalukanku di depan anak kami. Sementara ia hanya berdiri diam, tanpa satu kata pembelaan. Tapi mereka berdua tidak tahu bahwa hidup ini selalu menyimpan satu kartu terakhir. Dan ketika kartu itu dimainkan, segalanya akan berubah selamanya. Cerita yang akan kalian dengar ini bukan dongeng, bukan kisah biasa. Ini adalah konfrontasi nyata, kisah tentang kehilangan, luka, dan kekuatan untuk bangkit. Namaku Sri Mulyani, seorang perempuan berusia 58 tahun yang selama ini percaya bahwa cinta tanpa syarat itu nyata, terutama di dalam keluarga. Selama puluhan tahun aku membangun rumah tangga dengan suami dan putri tunggalku, Dita Mulyani. Setiap tetes keringatku, setiap rupiah yang kusisihkan, setiap hidangan yang kusiapkan di meja makan, semua demi mereka berdua. Hidupku runtuh saat suamiku kalah dalam pertarungan panjang melawan kanker tahun lalu. Kehilangannya membuatku seakan kehilangan separuh jiwa. Namun aku menenangkan diri, berkata dalam hati, aku masih punya Dita. Demi bertahan hidup, aku menjual rumah kenangan kami di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, rumah yang kami bangun dari nol dengan susah payah, penuh cerita dan tawa. Dita, bersama suaminya Reza Maulana, menawarkan agar aku tinggal sementara di rumah mereka. Namun, jujur saja, tawaran itu lebih datang dari mulut Dita, karena saat aku datang membawa koper, Reza bahkan tak mengangkat pandangan dari ponselnya. Aku memilih untuk tak jadi beban, tinggal di kamar paling belakang, diam-diam memasak, membersihkan rumah, bahkan berinisiatif belanja ke pasar. Aku hanya ingin berguna, tetap punya arti. Tapi setiap hari, Reza membuatku merasa tak diinginkan. Tatapannya dingin, kata-katanya menusuk. Awalnya hanya hal kecil, mengganti saluran TV saat aku menonton, menghela napas kesal tiap aku bertanya sesuatu. Sampai suatu sore, saat ia berjalan melewatiku, aku mendengar jelas ia bergumam satu kata, parasit. Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku hancur. Dita? Dia diam saja. Selalu membela Reza dengan alasan dia sedang stres kerja atau sedang menghadapi masa sulit. Aku menelan semua sakit itu, karena aku seorang ibu. Bukankah ibu selalu memaafkan, selalu mengalah? Hingga malam itu datang, malam yang mengubah segalanya. Aku memasak pastel isi ayam, makanan kesukaan Dita. Kami makan malam bertiga, tapi suasana beku. Dita sibuk dengan ponselnya, Reza duduk dengan segelas bir di tangan. Lalu tanpa peringatan, Reza berkata, dengan nada dingin yang memotong udara. Sudahlah, kita anggap ini bukan sementara lagi. Kita bukan yayasan sosial. Aku menatapnya bingung, maksudmu apa? Dia menyeringai sinis, sampai kapan ini terus begini? Kamu nggak kerja, nggak bantu apa-apa. Kami punya tagihan, kami nggak sanggup menanggung satu mulut lagi. Aku menoleh pada Dita, berharap setidaknya satu kata pembelaan. Tapi ia hanya berbisik lirih, nyaris tak terdengar, mungkin, lebih baik ibu cari tempat yang lebih stabil. Tanpa kata, aku masuk kamar, mengemas 2 koper, seluruh hidupku kini hanya muat di sana. Tak ada pelukan, tak ada air mata yang menahanku. Aku duduk di trotoar di depan rumah mereka lebih dari 1 jam, udara malam menusuk tubuhku, ponselku mati, hatiku juga mati malam itu. Hari-hari berikutnya aku menyewa kamar kecil di sebuah losmen kumuh, dinding catnya mengelupas, lampu temaram. Setiap malam aku menatap langit-langit bertanya, apa salahku sampai mereka tega membuangku? Aku kirim pesan pada Dita berkali-kali, termasuk saat ulang tahunnya, hanya 1 kalimat, ibu tetap sayang kamu. Tak pernah ada balasan. 3 bulan berlalu dalam kesepian yang mencekik, aku melamar pekerjaan apa saja. Namun di usia 58 tahun, tanpa pengalaman kerja bertahun-tahun, bahkan jadi pembantu pun jarang ada yang mau menerima. Rasa malu lebih menyakitkan daripada lapar. Hingga suatu malam, saat mengobrak-abrik kotak kenangan lama, aku menemukan buku harian peninggalan ibuku. Aku membuka lembar demi lembar. Awalnya hanya catatan tentang pasar, cuaca, masjid. Lalu satu entry di bulan Juni membuat tanganku gemetar. Sri tidak boleh tahu. Meski ia lahir dari kesalahan dan hasrat, aku mencintainya sepenuh hati. Kata-kata itu merobek jiwaku. Siapa yang dimaksud? Apa maksudnya kesalahan? Halaman berikutnya memberi petunjuk samar. Pertemuan di hotel, sejumlah uang tunai kecil, 2 huruf FS.
Lalu di entry bulan Februari, tertulis, aku titipkan pada pengacara Mahdi Zuhair di Beirut. Dia tahu segalanya. Nama itu seperti tamparan. Malam itu aku menulis surat panjang pada Mahdi Zuhair, memohon jawaban. 2 minggu kemudian, telepon berdering. Suara di seberang berkata, aku sudah lama menunggu ini, ada sesuatu yang harus kau lihat. Keesokan paginya, aku naik bus menuju Beirut, dengan hati yang setengah ragu, setengah berharap. Dan di sana, di kantor kecil penuh buku tua itu, kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Kebenaran yang akan mengubah sisa hidupku, dan membuatku berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Di dalam kantor tua itu, bau kertas lama bercampur aroma kopi hangat yang memenuhi udara. Mahdi Zuhair, seorang pria berambut putih dengan mata penuh kebijaksanaan, menyambutku dengan senyum yang membuatku sedikit tenang. Namun jantungku tetap berdegup kencang, karena aku tahu setiap detik yang berlalu akan membawa kebenaran yang mungkin mengguncang hidupku sekali lagi. Dia mengeluarkan sebuah amplop besar berwarna kuning tua dari laci kayu yang sudah mulai pudar. Di bagian depannya tertulis nama yang membuatku tertegun, Faris Said. Nama itu tidak asing bagiku. Aku ingat samar wajahnya muncul di berita bertahun-tahun lalu. Pendiri perusahaan energi besar sumber energi timur, pria berpengaruh dengan reputasi tak tergoyahkan. Bacalah ini, Busri, kata Mahdi lembut, mendorong amplop itu ke arahku. Tangan tuaku bergetar saat merobek segelnya. Di dalamnya ada sepucuk surat bertinta hitam, tulisan tangan yang rapi namun mengandung beban berat. Untuk putriku, Sri Mulyani. Aku tak mampu menahan air mata yang mulai mengalir deras. Setiap kata di surat itu seperti membakar hatiku. Ia mengaku bahwa aku adalah darah dagingnya, lahir dari cinta yang tak pernah bisa diumumkan karena keadaan, nama baik, dan tekanan keluarga besar yang mengikatnya. Dia menulis bahwa penyesalan adalah satu-satunya warisan terbesar yang bisa ia tinggalkan, selain sebagian kecil hartanya yang ia amanatkan melalui Mahdi agar kelak aku bisa hidup dengan layak. Tanganku menggenggam erat surat itu, berulang kali membaca baris yang sama. Aku tidak punya keberanian untuk mengatakan ini saat masih hidup. Tapi dalam kematianku, aku ingin mengakuimu. Kau adalah putriku, Sri. Air mata membasahi kertas itu, bukan karena uang yang dijanjikan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dipilih, diakui. Selama ini aku hanya merasa menjadi beban, diusir, dilupakan. Kini, ada seseorang di luar sana yang pernah menginginkanku lahir, walau terikat dalam diam. Mahdi kemudian menyerahkan dokumen-dokumen perbankan, sertifikat tanah, dan catatan investasi. Nilainya luar biasa untuk seorang seperti aku yang bahkan tak punya rumah lagi di Jakarta. Lebih dari $1 juta dalam bentuk aset bersih, legal, tanpa risiko tuntutan hukum. Aku tertegun, nyaris tak percaya. Ini semua milik ibu sejak lama, ucap Mahdi. Ayah kandung ibu ingin memastikan, meskipun dunia menolak keberadaan hubungan itu, ibu tetap punya bagian dari hidupnya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku menatap cermin di kamar losmen dan berkata pada diriku sendiri, aku bukan parasit. Aku seseorang. Aku berharga. Aku tak langsung pulang ke Jakarta. Aku memutuskan tinggal beberapa hari di Beirut. Setiap pagi aku duduk di kafe kecil dekat kantor Mahdi, menatap orang-orang yang berjalan dengan langkah ringan. Dulu, pemandangan seperti ini membuatku iri, tapi kini aku hanya bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang diam-diam menahan air mata di balik senyuman? Dalam diam itu, sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Aku tak ingin membalas dendam dengan kemarahan. Tapi aku ingin mengembalikan martabatku yang direnggut, terutama oleh 2 orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Jakarta. Namun kali ini aku tidak kembali ke losmen usang itu. Aku menyewa apartemen kecil di daerah Cikini, dekat dengan toko buku dan pasar tradisional. Sebuah tempat yang Dita dan Reza tidak akan pernah sangka aku mampu tinggali. Aku mulai belajar tentang investasi properti melalui seminar dan video YouTube. Aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa melindungi diriku di masa depan, agar tak ada lagi yang bisa membuangku seenaknya. Aku mengubah cara berpakaian, belajar berbicara dengan percaya diri, berdiri lebih tegak setiap kali keluar rumah. Hingga suatu hari, sebuah iklan lelang properti di Jakarta Timur muncul di laptopku. Bangunan tua, lokasi strategis. Saat melihat foto-fotonya, napasku tercekat. Itu adalah rumah Dita dan Reza, rumah tempat aku diusir tanpa belas kasihan. Rupanya, Reza gagal membayar pajak rumah selama berbulan-bulan,
dan properti itu akan dilelang hanya dalam 2 minggu. Tanpa ragu, aku menghubungi Mahdi, meminta bantuannya untuk membentuk perusahaan baru bernama PT Sinar Harapan Properti. Semua dokumen disiapkan dengan nama badan hukum, tanpa meninggalkan jejakku sebagai pemilik sebenarnya. Hari lelang tiba. Dengan jantung berdebar, aku duduk di kursi peserta, menyembunyikan wajah di balik masker dan kacamata hitam. Lelang berlangsung cepat, beberapa investor menawar, tapi aku tahu tak ada yang akan melampaui tawaranku. Dan benar saja, dalam hitungan menit, aku menjadi pemilik sah rumah yang dulu menjadi saksi luka paling dalam hidupku. Malam itu aku duduk di meja kerja apartemen baruku, menatap sertifikat kepemilikan di tanganku. Aku berbisik pelan, jadi, Reza, bagaimana sekarang kau akan membayar sewa untuk mulut yang dulu tak kau sanggupi beri makan? Beberapa hari kemudian, tim administrasi PT Sinar Harapan Properti mengirimkan surat resmi kepada seluruh penghuni bangunan itu. Kontrak sewa akan ditinjau ulang, harga sewa naik mengikuti nilai pasar, dan tunggakan lama wajib dibayar. Untuk pasangan itu, kenaikan ini adalah badai besar. Aku tak perlu melihat wajah Reza untuk tahu bahwa dia pasti mengamuk, tapi kini kekuatan ada di tanganku. Ini bukan sekadar uang. Ini tentang keadilan yang pernah diambil dariku. 2 hari setelah surat itu dikirim, ponselku bergetar. Nama di layar membuatku terpaku, Dita Mulyani. Anak yang dulu mengusirku kini menelpon. Aku menatap layar lama, lalu memilih tidak menjawab. Dia meninggalkan pesan suara, suaranya lirih dan panik. Ibu, aku nggak tahu ibu dengar ini atau enggak. Harga sewa tiba-tiba naik. Reza marah besar. Kami nggak tahu harus bagaimana, bisakah kita bicara? Aku mendengarkan pesan itu berulang kali, tanpa membalas. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, mereka harus merasakan apa artinya berada di luar pintu, mengetuk, dan hanya disambut oleh diam. Dan ini baru permulaan. Sebuah permainan panjang yang bukan tentang membalas sakit hati, tetapi tentang membuat mereka melihat refleksi dari pilihan-pilihan mereka sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dalam diam yang tegang. Aku sengaja tidak mengangkat telepon dari Dita. Aku tahu setiap kali ia menekan nomor ponselku, itu bukan karena kerinduan, tetapi karena panik dan ketakutan menghadapi situasi yang ia dan suaminya ciptakan sendiri. Beberapa hari setelah pesan suara itu, aku menerima laporan dari tim administrasi perusahaanku. Reza mengirim surat protes panjang, bernada marah, mengancam akan menuntut manajemen properti. Namun semua yang kulakukan sah secara hukum. Surat itu hanya menunjukkan bahwa ia mulai kehilangan kendali. Aku duduk di balkon apartemen mungilku malam itu, menatap ke arah bangunan yang kini menjadi milikku. Lampu di jendela unit mereka menyala redup, bayangan Reza mondar-mandir, kadang terlihat melempar sesuatu, kadang terdengar teriakan samar menembus dinding malam Jakarta. Aku tersenyum tipis, bukan karena puas, tapi karena keadilan mulai menemukan jalannya. 2 minggu kemudian, aku mengajukan renovasi bagian luar gedung, memperbaiki taman kecil di belakang, mengganti lampu lorong dengan yang lebih terang. Semua dibiayai dari kenaikan sewa, sebagian besar berasal dari unit Dita dan Reza. Ironis bukan? Orang yang dulu mengusirku kini secara tak langsung membayar kenyamanan penghuni lain. Tetapi semakin hari, tekanan di rumah mereka semakin jelas terlihat. Tetangga memberi laporan ke manajemen bahwa Reza sering marah-marah, sementara Dita kerap terlihat menangis di tangga darurat. Aku tidak mengintai mereka, tapi aku tidak bisa menutup mata ketika kabar-kabar ini masuk ke mejaku. Suatu siang, Fikri manajer gedung yang bekerja untukku datang membawa laporan foto. Dinding unit Reza mulai retak, tagihan listrik menumpuk, dapur terlihat berantakan dengan surat-surat tak terbuka berserakan di meja. Aku melihat foto itu tanpa perasaan kasihan. Bukan karena hatiku membatu, tapi karena aku tahu ini konsekuensi pilihan mereka, bukan hukuman dariku. Namun, yang membuatku terpaku adalah kabar bahwa Dita mulai berjalan kaki ke kantor. Rupanya mobil mereka sudah dijual. Malam-malam apartemen gelap karena pemanas dan listrik dimatikan lebih awal demi menghemat biaya. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, berapa lama lagi sebelum anakku sadar bahwa rumah yang dulu ia pilih untuk membuangku kini berubah menjadi sangkar untuk dirinya sendiri? Beberapa hari kemudian, sebuah amplop tanpa nama muncul di kotak surat kantor manajemen. Di dalamnya ada secari kertas bertuliskan dengan goresan kasar. Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau pikir kau pintar. Tapi kau akan menyesal. Tunggu saja. Aku mengenali tulisan itu. Reza.
Sama persis dengan tulisan yang dulu kulihat ketika ia pernah meninggalkan catatan sinis di dapur rumahnya, tepat sebelum mengusirku. Aku tidak takut, tapi aku juga tidak mau lengah. Aku segera menghubungi Mahdi Zuhair dan menyewa layanan keamanan swasta. Kami memasang kamera tambahan di seluruh area bangunan, menambah petugas keamanan yang berjaga malam. Semua legal, semua standar, semua demi keamanan seluruh penghuni, terutama agar tak ada orang yang bisa lagi menyakitiku atau anakku, jika ia memilih pulang. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang menyiram tanaman kecil di balkon apartemenku, bel pintu berbunyi. Fikri berdiri di depan pintu, wajahnya terlihat canggung. "Bu Sri, ada seseorang di bawah, namanya Dita Maulana." Dia kelihatan menangis. "Ibu ingin saya tolak atau?" Detak jantungku berhenti sejenak. Lama aku diam sebelum berkata, "Biarkan dia naik." 5 menit kemudian, Dita berdiri di depan pintuku. Basah kuyup oleh hujan, tangannya menggenggam kantong belanjaan erat-erat seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap tegak berdiri. Aku membuka pintu perlahan. Tak ada kata-kata, hanya tatapan penuh luka dan penyesalan yang sulit diucapkan. Aku mengambil handuk, menyeduh 2 cangkir teh chamomile. Kami duduk di sofa kecilku, hanya suara hujan yang terdengar. Dita menggenggam cangkirnya dengan tangan gemetar. Lalu dengan suara parau ia berkata, "Dia bukan pria yang kukira, Bu. Aku pikir dia akan berubah kalau aku cukup sabar. Tapi setiap hari aku merasa makin terjebak. Dan aku menyingkirkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku." Aku menatapnya lama. Tidak ada kemarahan, hanya rasa sakit yang masih terasa meski waktu telah lewat. Aku tidak menjawab. Aku hanya membiarkannya bicara, karena kadang diam adalah jembatan pertama menuju pengampunan. "Aku nggak tahu cara memperbaiki semua ini," lanjutnya, suaranya pecah. "Tapi aku rindu ibu. Aku sungguh rindu." Aku tak mengucapkan kata-kata manis atau penghiburan. Aku hanya menggenggam tangannya lebih lama daripada yang ia sangka. Sebelum pergi, matanya berkaca-kaca. Ia menatapku seolah ingin memastikan bahwa aku masih nyata, bahwa ibunya yang dulu ia usir itu masih ada dan tidak membencinya sepenuh hati. Setelah pintu tertutup, aku duduk di sofa, menatap cangkir yang masih hangat bekas sentuhannya. Aku tahu, meski jarak yang dibangun di antara kami terlalu tinggi, mungkin ini awal dari sebuah jembatan baru. Namun aku tidak bisa terburu-buru. Karena aku juga harus menyembuhkan diriku, sebelum bisa kembali memeluknya sepenuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku berdoa dengan suara bergetar, "Tuhan, jika memang ada jalan pulang, tunjukkan pada kami." Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setelah pertemuan singkat itu, tidak ada pesan ancaman dari Reza, tidak ada telepon panik dari Dita. Namun aku tahu, badai di rumah mereka masih bergemuruh, hanya saja kini Dita mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian. Beberapa minggu berlalu. Setiap pagi aku menyiram tanaman di balkon, setiap malam duduk menatap langit Jakarta yang gelap, berharap suatu hari akan ada ketukan lagi di pintuku. Dan benar saja, pada suatu malam, itu terjadi. Bel apartemenku berbunyi pelan. Kali ini, saat kubuka pintu, Dita berdiri dengan mata bengkak, wajahnya pucat, dan kantung belanja kecil di tangannya. Hujan turun gerimis, membasahi rambutnya yang berantakan. "Masuklah, Nak," ucapku lembut. Aku memberinya handuk, menyeduh teh seperti terakhir kali. Dia duduk di sofa, memeluk cangkirnya erat, lama terdiam sebelum bersuara. "Ibu, dia bukan orang yang kukira. Bahkan lebih buruk daripada yang ibu bayangkan." Dia mulai menuduh aku menyembunyikan sesuatu, menggeledah tasku, mengecek ponselku, bahkan mengikutiku sampai kantor. Aku hanya mendengarkan, jantungku perih mendengar setiap kata. Minggu lalu dia tanya, apakah aku punya rahasia? Apakah aku kerja sama dengan seseorang? Aku bilang tidak, tapi dia tetap menuduh. "Aku takut, Bu, setiap malam aku takut." Aku menarik napas dalam, menatapnya lembut. Inilah luka yang dulu tak terlihat ketika dia membelanya habis-habisan melawan ibunya sendiri. Tiba-tiba, Dita menatapku dengan mata berair. Aku lihat nama perusahaan ibu di surat manajemen. Sinar Harapan. Nama yang ibu pakai dulu waktu aku kecil, nama yang kita bikin untuk mainan kita. Aku tahu, itu pasti ibu yang punya gedung ini. Aku tak menjawab, hanya diam. Dita menunduk, suara pelan seperti anak kecil yang meminta ampun.
Aku rindu, Bu. Aku capek pura-pura semuanya baik-baik saja. Aku capek hidup dalam ketakutan. Tapi aku juga takut kalau ibu tidak mau menerimaku lagi. Aku ingin meraih dan memeluknya, tapi aku tahu luka di antara kami terlalu dalam untuk disembuhkan dalam semalam. Jadi aku hanya berkata, pelan dan tegas. Nak, saat itu ibu hanya butuh satu kata darimu. Satu saja. Tapi yang ibu dapat hanyalah diam. Dita menahan tangis, air mata akhirnya mengalir di pipinya. Aku pikir aku bisa mengendalikan dia, Bu. Tapi aku salah, semua berantakan. Kami duduk lama, tanpa banyak kata. Ketika akhirnya dia berdiri untuk pergi, dia menatapku ragu, lalu memelukku. Pelukan itu ringan, rapuh, tapi cukup untuk membuatku merasa anak kecilku yang hilang dulu akhirnya kembali sejenak ke dalam dekapanku. Setelah pintu tertutup, aku menatap ke langit malam. Aku tahu ini bukan akhir penderitaan Dita, tapi mungkin ini langkah pertamanya untuk keluar dari sangkar itu. Hari-hari berikutnya, laporan dari Fikri makin jelas menunjukkan kekacauan di unit Dita dan Reza. Reza mulai kehilangan pekerjaannya, amarahnya semakin tak terkendali. Teriakan-teriakan terdengar tiap malam, tetangga mulai mengadu tentang suara benda pecah, dan beberapa kali ada laporan bahwa Dita terkunci di dalam unit selama berjam-jam. Suatu malam, sebuah amplop berisi ancaman baru muncul di kotak surat manajemen. Kali ini lebih kasar. Aku tahu ini ulahmu. Kau pikir kau aman di balik nama perusahaan itu. Tunggu saja, semua akan kubuka, semua rahasia kotormu. Aku membaca surat itu dengan tangan tenang. Aku tahu ini ulah Reza yang mulai frustasi, mencoba menggertak seperti dulu ketika ia punya kekuasaan di rumahnya. Bedanya, sekarang ia tidak lagi punya kendali. Aku segera meminta Mahdi menyusun rencana perlindungan hukum tambahan, menyimpan semua surat ancaman sebagai bukti. Kami menambahkan kamera pengawas ekstra di sekitar gedung, memastikan keamanan semua penghuni, bukan hanya demi diriku, tapi juga demi Dita yang suatu hari mungkin akan datang lagi mencari tempat aman. Beberapa hari kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Dita. Aku baik-baik saja hari ini. Aku akhirnya bisa tidur nyenyak tadi malam. Aku pergi ke psikolog, dan aku cerita semuanya. Aku membaca pesan itu berkali-kali, air mataku menetes tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, aku merasa anak perempuanku perlahan menemukan jalannya kembali, bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada dirinya sendiri. Pesan-pesan itu datang tidak setiap hari, tapi setiap kali masuk, aku tahu itu tulus, bukan basa-basi. Dita mulai menulis, menggambar, bahkan mengirim foto burung phoenix berwarna merah dan emas yang ia lukis sendiri. Di bawahnya tertulis, untuk ibu, yang membuatku percaya bahwa dari abu kita bisa bangkit. Aku menyentuh layar ponselku dengan tangan bergetar. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi ini adalah awal dari kebangkitan yang dulu tak pernah aku bayangkan akan terjadi. Musim hujan di Jakarta mulai mereda, tapi badai dalam hati kami belum sepenuhnya berlalu. Setelah pesan tentang lukisan Phoenix itu, aku tahu Dita sedang berusaha keras memulihkan dirinya. Namun bayangan Reza masih mengikatnya. Hingga suatu hari, kabar baru datang melalui laporan Fikri. Reza menghilang selama beberapa malam, meninggalkan Dita sendirian di unit mereka. Tetangga melaporkan mendengar jeritan dan tangisan tertahan, lalu sunyi seperti tak ada kehidupan. Aku membaca laporan itu dengan hati tercekat. Aku mulai merasa waktunya semakin dekat. Ada titik di mana dia bukan lagi jembatan, tapi pagar yang mengurung. Aku harus bersiap jika Dita datang lagi, bukan hanya untuk menumpang menangis, tapi untuk meminta pulang. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir kami, Mahdi mengirimkan paket dokumen hukum. Di dalamnya terdapat bukti ancaman Reza yang pernah dikirim ke manajemen, salinan email marah-marahnya, dan surat pernyataan mundur dari gugatan yang sempat ia ajukan terhadap PT Sinar Harapan Properti. Tak hanya itu, ada pula perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani Reza, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah membuka aib masa lalu keluargaku atau mengungkit hubunganku dengan mendiang ayah biologisku, Faris Said. Semua bukti itu menunjukkan satu hal. Reza memilih mundur, diam-diam, tanpa perlawanan lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Fikri memberitahu bahwa Reza mengosongkan unit apartemen di Malam Buta. Tidak ada perpisahan, tidak ada permintaan maaf, hanya meninggalkan kamar berantakan dan jejak luka dalam hati anakku. Dita akhirnya pindah ke sebuah studio kecil dekat kantornya, mencoba memulai hidup baru. Dia rutin terapi, mendaftar kelas seni di balai warga, dan suatu hari datang ke rumahku membawa lukisan Phoenix merah keemasan itu.
Untuk kita, Bu. Supaya kita ingat kalau dari abu, kita bisa lahir kembali. Kami menggantung lukisan itu di atas perapian kecil ruang tengahku. Malam itu, kami duduk berdampingan di sofa, diam, tapi damai. Kata ibu, yang dulu menyakitkan kini menjadi obat yang menyembuhkan. Beberapa minggu kemudian, email dari Mahdi datang. Judulnya sederhana, Selamat, Sri Mulyani. Isinya menyatakan bahwa proses pengalihan kepemilikan Gedung Sinar Harapan resmi selesai. Semua penyewa menandatangani kontrak baru, dan kasus hukum terhadap Reza telah ditutup. Tidak ada kewajiban hukum yang tersisa. Aku menatap layar lama, lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kebebasan. Perjalanan panjangku bukan lagi tentang membalas dendam. Ini tentang menemukan kembali diriku yang hilang bertahun-tahun lalu. Keesokan harinya, aku menghubungi agen properti. Aku menjual gedung itu. Tidak ada pesta atau perayaan, hanya tanda tangan di atas kertas dan napas panjang yang kulepaskan setelah bertahun-tahun memikul luka. Setengah hasil penjualan kuserahkan pada rumah Ibu Rahayu, Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak yang kupersembahkan atas nama mendiang ibuku. Setengah lainnya kupakai membeli rumah kecil di Cipete, Jakarta Selatan. Hanya 2 kamar, halaman luas untuk menanam tomat, dan kursi ayunan tua di beranda. Rumah itu tak mewah, tapi penuh ketenangan. Rumahku. Hari pertama pindah, Dita datang membantu menata barang. Kami tak banyak bicara, hanya menyusun rak buku, menggantung foto lama, menata dapur sederhana. Setelah selesai, kami duduk di kursi ayunan menatap matahari sore turun perlahan. Aku dulu suka bersepeda di jalan seperti ini, Bu, katanya pelan. Sebelum semuanya jadi rumit. Aku mengangguk, senyum samar di bibirku. Di sini, kamu selalu aman. Dia menatapku, senyumnya rapuh tapi nyata. Aku lupa rasanya aman. Tapi sekarang mulai ingat lagi. Kami tak pernah menyebut nama Reza lagi. Tak perlu. Cerita tentangnya sudah selesai. Dia pindah ke kota lain, memulai kebohongan baru, dan kami memilih tak menoleh ke belakang lagi. Malam itu, kami makan malam sederhana, roti panggang dan sup seperti dulu saat Dita kecil. Roti sedikit gosong karena wajan tua, Dita tertawa sambil berkata, ini salah wajannya, bukan salah ibu. Kami tertawa bersama, tawa yang tak lagi pahit, tak lagi pura-pura, tapi tawa yang menyembuhkan luka-luka lama. Di beranda malam itu, aku berdiri sendirian memandangi bulan, memegang cangkir teh hangat, dan berbisik dalam hati. Aku memaafkanmu, Nak. Bukan untukmu, tapi untukku. Karena aku berhak hidup kembali. Hari-hari berlalu damai. Dita mulai sering datang, terkadang hanya untuk membaca buku di ruang tamu atau membawa makanan hangat. Diam di antara kami tak lagi menyakitkan, kini penuh arti. Suatu sore, ia membawa map besar berisi artikel yang ditulisnya untuk komunitas perempuan. Judulnya, tentang pengampunan. Aku membacanya dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluknya erat. Kami berdua tahu, perjalanan ini belum berakhir, tapi setidaknya kami sudah berada di jalan pulang. Musim berganti di Jakarta. Udara pagi di Cipete terasa lebih sejuk, langit biru bersih tanpa kabut polusi tebal seperti biasanya. Setiap kali bangun tidur, aku merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ada, ketenangan. Tidak ada suara ketukan pintu tengah malam, tidak ada pesan ancaman, tidak ada rasa takut kalau hidupku akan runtuh lagi. Kini, aku bukan lagi tamu di rumah orang. Ini rumahku, milikku, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku bisa menghirup udara pagi tanpa merasa seperti beban bagi siapapun. Dita semakin sering datang. Dia tidak selalu banyak bicara, kadang hanya duduk di kursi ayunan belakang rumah sambil menatap pohon tomatku yang mulai berbuah. Tapi aku tahu, kehadirannya sudah lebih berarti daripada kata-kata. Beberapa minggu setelah artikel tentang pengampunan Dita terbit, sebuah pesan datang dari seorang guru SMP di lingkungan sekitar. Bu Sri, kami sedang menjalankan proyek menulis kisah perempuan tangguh. Bolehkan ibu datang dan berbagi cerita? Dadaku bergetar membaca pesan itu. Perempuan yang dulu diusir dari rumah kini diminta jadi suara inspirasi. Aku mengiyakan. Hari wawancara tiba, aku membawa sebuah kotak kayu kecil berisi foto-foto lama, catatan pendek ibuku, surat yang tak pernah terkirim, dan potongan kenangan lain. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Kadang hidup akan menempatkan kita di luar dinding yang tinggi, kataku lembut sambil memegang selembar kertas lusuh.
Tapi ingat, batu terakhir yang membangun dinding itu seringkali menjadi batu yang paling kuat untuk kita pijak keluar. Beberapa anak menulis catatan, ada yang menggambar wajah perempuan berambut ikal dengan senyum hangat. Seorang anak perempuan berani mendekat dan berkata lirih, "Aku ingin jadi seperti ibu kalau besar nanti." Aku menahan air mata, hanya mengangguk dan tersenyum. Untuk pertama kali, aku merasa kisahku yang penuh luka bisa menjadi jalan cahaya bagi orang lain. Sore itu, saat aku pulang, Dita sedang duduk di halaman belakang, memangku map besar berisi coretan-coretan ide. Wajahnya terlihat cerah, mata berbinar seperti anak kecil menemukan mainan baru. "Bu, aku punya ide," katanya antusias. "Aku mau bikin klub menulis untuk perempuan. Namanya, Suara Rahayu. Tempat kita semua bisa berbagi cerita, menulis dari luka, menyembuhkan satu sama lain." Aku mendekat, duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya erat. "Itu ide yang luar biasa, Nak. Biarkan setiap perempuan tahu bahwa suara mereka penting, bahkan ketika dunia memilih tidak mendengar." Mata Dita berkaca-kaca, ia mengangguk, lalu memelukku lama. Pelukan itu terasa berbeda, bukan pelukan rasa bersalah, tapi pelukan yang datang dari cinta yang akhirnya menemukan jalan pulang. Beberapa minggu kemudian, Dita datang membawa sesuatu. Sebuah bingkai foto tua, foto hitam putih yang diambil puluhan tahun lalu tanpa sengaja. Di dalamnya ada aku, tertawa sendirian di dapur rumah lama kami, wajahku muda, bebas, dan bahagia. "Ini foto favoritku tentang ibu," katanya pelan. Senyumnya tulus banget. Aku ingin ibu bisa tersenyum seperti ini lagi. Aku menatap foto itu lama, seperti tak mengenali perempuan di dalamnya. Namun perlahan, aku melihatnya, diriku sendiri yang dulu hilang, terkubur di bawah tumpukan luka dan pengkhianatan. Aku tersenyum samar dan berkata, "Aku akan mencoba, Nak." Kami menggantung foto itu di dinding dekat jendela ruang tamu. Setiap kali melewatinya, aku mengingat bahwa bahagia bukanlah hadiah yang diberikan orang lain, tapi keputusan yang harus kupilih setiap hari. Hari-hari berikutnya, rumah kecilku di Cipete mulai dipenuhi warna kehidupan baru. Tanaman tomatku berbuah ranum, tawa Dita mengisi ruang tamu yang dulu sunyi, dan suara tuts mesin ketiknya mengetuk setiap malam saat dia menulis kisah perempuan-perempuan hebat di komunitasnya. Aku melihatnya dan menyadari, aku tidak lagi hidup dalam masa lalu. Aku tidak lagi menunggu pengakuan dari anakku, atau permintaan maaf dari pria yang mengusirku. Aku telah memberikannya pada diriku sendiri. Namun di dalam hatiku, aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Kami masih dalam proses menyembuhkan luka lama, tapi setidaknya kini kami berjalan di arah yang sama, menuju cahaya, tanpa lagi takut untuk mencintai dan dicintai. Beberapa bulan setelah ketenangan mulai hadir di rumah kecilku di Cipete, hidupku dan Dita perlahan membentuk ritme yang nyaman. Setiap pagi aku menyiram tanaman, merawat pohon tomatku yang kini mulai berbuah merah ranum, sementara Dita datang setiap akhir pekan, membawa cerita-cerita baru yang ia tulis untuk klub Suara Rahayu. Suara Rahayu bukan lagi sekadar ide di kepalanya. Dalam waktu singkat, komunitas itu tumbuh pesat. Perempuan-perempuan datang dari berbagai tempat, membawa kisah luka yang selama ini hanya mereka simpan sendiri. Ada yang bertahun-tahun diam karena takut, ada yang kehilangan suara mereka di tengah hubungan beracun. Dan setiap kali mereka menulis, setiap kata yang mengalir di atas kertas terasa seperti jembatan menuju kebebasan. Aku melihat mataku sendiri di mata mereka, melihat masa laluku yang terpantul dalam cerita-cerita mereka. Namun kali ini, bukan rasa sakit yang mengikatku, melainkan kekuatan yang kami bangun bersama. Pada suatu sore yang teduh, Dita datang dengan wajah yang sedikit pucat namun matanya berbinar. Aku baru saja menyiapkan teh hangat di beranda ketika dia duduk di kursi ayunan, menghela napas panjang sebelum berkata, "Bu, aku hamil." Aku mematung sejenak, lalu meraih tangannya. Ia menangis sebelum sempat melanjutkan kalimatnya. "Aku takut, Bu, tapi aku juga bahagia. Aku tidak mau anakku merasakan ketakutan seperti yang dulu aku alami." Aku memeluknya erat, membisikkan kata-kata yang selama ini kuinginkan seseorang ucapkan kepadaku. "Kamu tidak sendirian. Kita akan mulai dari tempat yang tenang." Hari-hari berikutnya kami sibuk mempersiapkan kedatangan bayi itu. Kami membeli kasur kecil, mengecat dinding kamar bayi dengan warna hijau lembut, dan aku menjahit bantal kecil dengan pola matahari. Setiap jahitan bukan hanya benang yang menyatu, tapi doa yang kupanjatkan untuk Dita dan anaknya. Kali ini, bisikku dalam hati, tidak akan ada seorang pun yang bisa merenggut kedamaian dari generasi kami.
Hari kelahiran tiba saat hujan deras mengguyur Jakarta. Kami bergegas ke rumah sakit, jantungku berdetak kencang di setiap detik yang berlalu. Dita menggenggam tanganku erat sepanjang proses persalinan. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya keberanian bercampur cinta. Aku menatap wajahnya yang berkeringat, dan untuk pertama kali sejak lama aku melihatnya seperti anak kecilku dulu, meminta perlindungan. Ketika fajar menyingsing, tangisan bayi memecah udara dingin rumah sakit. Dita memandang bayi mungil itu dengan air mata bahagia, lalu berkata lirih, namanya Laila. Aku menyentuh pipi bayi itu, merasakan hangatnya kehidupan baru yang hadir di tengah keluarga kami yang pernah hancur berantakan. Selamat datang, Laila, bisikku, dunia ini mungkin gelap, tapi kau akan menjadi cahayanya. Kami pulang 2 hari kemudian. Rumah kecilku di Cipete tak lagi sunyi. Suara tangisan bayi menggema, aroma susu hangat memenuhi udara, dan mainan kecil berserakan di sudut ruangan. Semua itu terasa sempurna. Malam-malamku yang dulu selalu dipenuhi kesedihan kini berubah. Aku duduk di beranda menatap bulan sambil menulis di jurnal lama peninggalan ibuku. Hari ini cucuku lahir. Darah ibu mengalir di dalam dirinya. Kekuatan itu tak pernah hilang, hanya tertidur sebentar. Kini ia bangun dalam bentuk baru. Dita duduk di sebelahku, menggenggam secangkir teh. Kami terdiam, mendengarkan suara jangkrik dan napas damai bayi yang tidur di dalam. Bu, kata Dita pelan, menurut ibu, orang bisa berubah? Aku menatap langit malam, menarik napas panjang sebelum menjawab, tidak, tapi mereka bisa pulang. Pulang ke diri mereka yang sebenarnya. Dita menunduk, tersenyum samar, lalu menyandarkan kepalanya di pundakku. Dalam diam itu, aku merasakan luka lama yang dulu membakar hidupku perlahan padam, digantikan hangatnya kebahagiaan yang tulus dan murni. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Laila tumbuh dengan sehat, rumah kecil kami penuh warna kehidupan baru. Genggaman tangannya yang mungil terasa seperti janji bahwa cinta sejati tidak akan lagi diwarnai ketakutan atau pengkhianatan. Dita semakin kuat, berdiri dengan kaki sendiri, bukan lagi perempuan yang dulu gemetar di depan pintuku, tapi seorang ibu yang berani melindungi anaknya. Aku melihatnya dan tahu, luka yang kami warisi dari masa lalu telah berhenti di generasi kami. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa perjalanan hidupku, meski penuh luka dan pengkhianatan, membawa kami sampai di sini agar kami bisa menulis cerita baru, dengan cinta yang murni dan kebebasan yang tak tergantikan. Bulan-bulan pertama setelah kelahiran Laila adalah masa paling indah sekaligus melelahkan bagi kami berdua. Rumah kecilku di Cipete yang dulu sunyi kini dipenuhi suara tawa, tangisan, dan langkah-langkah kecil yang semakin lama semakin mantap. Setiap sudut rumah membawa aroma kehidupan baru, aroma yang tak pernah kuimpikan akan kembali memenuhi ruang yang dulu kosong oleh cinta. Pagi-pagi kami selalu dimulai dengan tawa Laila. Dita akan berdiri di dapur, menyiapkan sarapan sambil bernyanyi kecil, sementara aku menggoyang kursi ayunan dengan bayi mungil di lenganku. Kadang-kadang aku menatap cucuku lama sekali, memikirkan jalan panjang penuh luka yang telah kami tempuh hanya untuk tiba di momen ini. Momen di mana aku bisa merasakan arti kata keluarga tanpa rasa sakit menyertainya. Suatu malam, setelah menidurkan Laila, Dita duduk di sebelahku di beranda. Udara malam Jakarta terasa tenang, hanya suara serangga yang terdengar. Ia menggenggam secangkir teh dan berkata pelan, Bu, aku masih sering mimpi buruk tentang dulu. Tentang saat aku mengusir ibu, tentang Reza, tentang malam-malam penuh teriakan itu. Aku menatap wajahnya yang diterangi cahaya lampu teras, matanya berkaca-kaca. Aku menggenggam tangannya erat. Nak, kita tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita bisa memutuskan untuk tidak membiarkan dia meracuni masa depan. Yang penting sekarang adalah kita di sini, bersama, dan kita berjanji pada Laila bahwa dia tidak akan pernah merasakan ketakutan yang sama. Dita mengangguk, air mata menetes, lalu memelukku lama. Malam itu kami tidak bicara banyak, hanya duduk dalam diam, membiarkan angin malam menyapu luka-luka lama yang perlahan sembuh. Beberapa minggu kemudian, pohon tomatku berbuah lebat. Aku memetik buah pertamaku dengan hati berdebar, lalu memanggil Dita dan Laila yang sedang bermain di halaman belakang. Nak, lihat ini, kataku sambil tersenyum lebar. Tomat pertama kita. Dita tertawa, menatapku dengan mata berbinar seperti anak kecil. Kami bertiga duduk di kursi kayu, membelah tomat merah ranum itu, merasakannya di lidah dengan rasa manis asam alami. Bu, kata Dita, suaranya bergetar sedikit, ini terasa seperti awal baru. Aku mengangguk. Karena memang begitu.
dari tanah yang dulu gersang, akhirnya tumbuh kehidupan. Sama seperti kita. Aku menatap cucuku yang tertawa kecil sambil memainkan buah tomat di tangannya. Untuk pertama kali aku yakin bahwa lingkaran rasa sakit yang diwariskan dari generasi sebelumnya benar-benar berakhir di sini. Klub Suara Rahayu yang dibentuk Dita semakin dikenal. Banyak perempuan datang, duduk bersama, berbagi cerita yang selama ini mereka pendam bertahun-tahun. Aku sering ikut menemaninya, mendengarkan kisah-kisah tentang pernikahan beracun, pengkhianatan, dan perjuangan untuk meraih kebebasan. Kadang kami menangis bersama, kadang tertawa di tengah rasa sakit yang dibalut keberanian. Dita sering berkata, setiap kali seseorang berani menceritakan kisahnya, satu belenggu di dunia ini terlepas. Mendengar itu, aku sadar perjalanan hidupku yang panjang dan penuh luka tidak sia-sia. Semua penderitaan yang dulu kurasa sebagai hukuman kini berubah menjadi bahan bakar yang menyalakan cahaya bagi orang lain. Suatu malam ketika semua sudah tidur, aku duduk sendirian di ruang kerja kecilku. Di meja tergeletak jurnal tua peninggalan ibuku, halaman terakhir masih kosong. Aku mengambil pena dan mulai menulis. Ibu, perjalanan ini panjang dan penuh air mata. Aku pernah merasa tidak diinginkan, pernah merasa tidak berharga. Tapi hari ini aku tahu, cinta ibu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu untuk hidup kembali melalui aku, melalui Dita, dan kini melalui Laila. Kami baik-baik saja sekarang. Kami aman. Dan aku berjanji, garis ini akan berakhir di sini. Tidak akan ada lagi anak perempuan yang tumbuh dengan rasa takut dan diamnya menjadi penjara. Aku telah menemukan suara yang selama ini hilang, dan aku akan menjaganya sampai akhir hayatku. Aku menutup jurnal itu dengan perasaan lega. Seluruh luka generasi kami kini tertulis, bukan lagi rahasia yang membelenggu, tapi kisah yang membebaskan. Pagi berikutnya, aku melihat foto hitam putih di dinding ruang tamu, foto masa mudaku, tertawa sendiri di dapur rumah lama. Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, aku merasa tersenyum seperti perempuan di foto itu. Dita datang menghampiri, menatapku dan bertanya, "Bu, apakah ibu akhirnya bahagia?" Aku meraih tangannya, menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara mantap. Iya, nak. Karena akhirnya aku tahu, aku layak bahagia. Dan pagi itu, di rumah kecil kami di Cipete, dengan suara tawa Laila menggema di halaman belakang, aku menyadari bahwa akhir dari kisah lama bukanlah penutup, tapi pintu yang membawa kami menuju cerita yang lebih indah. Musim kemarau datang dengan angin hangat yang menyapu halaman rumahku di Cipete. Tanaman tomatku semakin subur, buahnya bergelantungan merah ranum, seperti tanda bahwa kehidupan baru kami benar-benar tumbuh kuat. Dita kini tampak berbeda. Tidak lagi ada ketakutan di matanya, tak ada bayangan masa lalu yang mengikat langkahnya. Dia mulai tersenyum lebih sering, tertawa lepas saat bermain dengan Laila, dan menatap masa depan dengan keberanian yang dulu tak pernah kumiliki di usianya. Pada suatu pagi minggu, Dita duduk di meja makan, menyodorkan laptopnya padaku. Bu, aku menulis artikel baru untuk Suara Rahayu. Kali ini aku ingin bicara tentang rumah. Bukan bangunan, tapi rasa aman yang seharusnya setiap perempuan punya. Aku membaca draft tulisannya perlahan. Setiap kata menyayat tapi juga menyembuhkan, seperti ia menulis dengan darah luka lamanya lalu mengubahnya menjadi tinta kekuatan. Aku menatapnya sambil tersenyum bangga. Nak, tulisanmu bukan hanya kata-kata. Ini jalan bagi banyak perempuan untuk menemukan dirinya kembali. Dia menggenggam tanganku erat, matanya berkilat lembut. Aku belajar itu dari ibu. Hari-hari berikutnya, kami bekerja sama membuat program baru di komunitas Suara Rahayu. Kami mengundang pengacara, psikolog, dan aktivis untuk memberi edukasi pada perempuan tentang hak-hak mereka, cara keluar dari hubungan beracun, dan bagaimana menemukan kebebasan tanpa rasa bersalah. Aku tak pernah menyangka, di usia senja ini, aku bisa berdiri di depan ruangan penuh perempuan, berbagi kisahku yang dulu kupikir hanya aib. Kini, kisah itu menjadi jembatan bagi banyak hati yang ingin pulang pada dirinya sendiri. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan teh, Dita masuk dengan wajah sedikit tegang. Bu, aku bertemu Reza di jalan tadi. Tanganku sempat berhenti mengaduk gula. Dia bilang apa? Tanyaku pelan. Tidak banyak. Dia cuma menatapku, lalu pergi. Wajahnya kosong, seperti orang yang tak punya arah lagi. Aku menatapnya lama, lalu berkata, "Nak, ada luka yang tidak bisa kita sembuhkan untuk orang lain.
Hanya mereka sendiri yang bisa memilih untuk pulih atau tenggelam. Dita mengangguk, menarik napas panjang. Aku bisa melihat sedikit getaran di tangannya, tapi kali ini tidak ada ketakutan. Hanya kelegaan karena ia sudah memilih untuk tidak kembali ke masa lalu yang membunuh jiwanya perlahan. Sejak malam itu, bayangan Reza mulai memudar. Dia tak lagi menghantui hari-hari kami, hanya tinggal sebagai pelajaran pahit yang tak akan pernah terulang. Beberapa minggu kemudian, kami membuat pojok cerita di taman belakang rumah. Sebuah papan tulis kayu besar bertuliskan, "Tempat semua suara didengar, tanpa dihakimi." Setiap Sabtu sore, perempuan-perempuan dari sekitar datang membawa cerita mereka. Ada yang membaca puisi, ada yang sekadar menangis tanpa kata, ada yang berani menulis surat kepada dirinya di masa lalu. Aku melihat Dita berdiri di sana, memimpin sesi dengan lembut, memeluk mereka satu persatu, memberikan kekuatan yang dulu tidak dimilikinya. Dan aku sadar, rumah yang dulu hanya tempat pelarian kini telah berubah menjadi suaka untuk banyak jiwa yang terluka. Suatu hari, aku menerima surat dari pengacara Mahdi Zuhair. Isinya singkat. "Bu Sri, saya baru menemukan satu surat lama dari almarhum ayah Anda, Faris Saib. Saya kira Anda ingin memilikinya." Aku membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya hanya ada satu kalimat yang membuat air mataku menetes deras. "Jika hidup mengkhianatimu, jangan biarkan ia membisukanmu. Suaramu adalah warisan terbesar yang kuminta kau jaga." Aku menatap surat itu lama, lalu tersenyum. Kini aku tahu kenapa aku masih bertahan selama ini, kenapa aku menolak hancur meski dunia pernah menendangku ke jalanan. Karena aku membawa suara itu bersamaku, dan kini aku telah mewariskannya pada Dita dan Laila. Malam itu, Dita mendekat sambil menggendong Laila yang mulai pandai bicara kata-kata kecil. "Bu, aku tidak akan pernah bisa menghapus semua kesalahanku dulu. Tapi aku berjanji, setiap hari aku akan mencintai ibu dan Laila lebih baik dari kemarin." Aku memeluknya lama, merasakan tubuhnya bergetar di pelukanku. "Nak, yang penting bukan masa lalu yang salah, tapi keberanianmu untuk kembali. Itu lebih berharga dari apapun." Laila tertawa kecil di antara kami, seolah mengikat pelukan itu agar tidak pernah terlepas lagi. Malam itu aku tidur dengan hati damai. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku tahu bahwa rumah sejati bukan tempat, tapi pelukan yang membuat kita berani hidup lagi. Pagi itu Jakarta terasa berbeda. Sinar matahari menyusup lembut melalui jendela rumah kecilku di Cipete, angin sepau-sepai membawa aroma pohon tomat yang sedang berbuah. Laila berlari kecil di halaman, suaranya yang ceria mengisi udara dengan kebahagiaan murni. Dita duduk di teras sambil menulis di buku catatannya. Rambutnya terikat sederhana, wajahnya terlihat damai, jauh berbeda dengan perempuan rapuh yang dulu datang ke pintuku di tengah hujan. Aku menatapnya lama dan dalam hati berbisik, "Akhirnya kau pulang, Nak." Beberapa minggu kemudian, aku diundang memberi sambutan pembukaan di Rumah Asa Ibu Rahayu, Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak yang kucurahkan dari sebagian hasil penjualan gedung Sinar Harapan. Hari itu, puluhan perempuan duduk di depanku, banyak di antara mereka membawa luka yang tampak jelas di mata mereka. Ada anak-anak kecil yang memegang erat tangan ibunya, ada remaja yang menunduk malu, ada perempuan dewasa yang wajahnya lelah tapi matanya masih menyala. Aku berdiri di depan mereka, menggenggam mikrofon dengan tangan sedikit bergetar. "Jika tidak ada yang melihatmu," kataku perlahan, "bukan berarti kamu tidak ada. Kadang kamu hanya perlu menunggu sampai kamu cukup berani untuk melihat dirimu sendiri." Ruangan itu sunyi. Lalu tepuk tangan pelan mengalun, tapi yang terdengar paling keras adalah suara di dalam dadaku, suara ibuku. Suara doanya yang dulu hanya diam tapi kini menjadi pelukan yang menguatkan. Hari-hari berlalu tanpa bayang-bayang ketakutan. Tidak ada lagi amplop ancaman, tidak ada telepon penuh kebencian. Hanya pagi yang tenang, suara burung, dan gemerisik daun di kebun kecilku. Dita mulai menulis lebih banyak, sering membacakan tulisannya padaku saat malam menjelang. Tulisan-tulisan itu tak lagi hanya tentang luka, tapi tentang harapan, kebebasan, dan keberanian untuk mencintai tanpa takut. Laila tumbuh ceria, berlarian di halaman belakang, tertawa lepas. Setiap kali ia memanggil, "Nenek." Dengan suara mungilnya, hatiku seperti sembuh satu bagian lagi. Suatu Jumat pagi, aku menerima telepon dari seorang guru SMP di lingkungan rumah. "Bu Sri, kami sedang menjalankan proyek menulis kisah perempuan tangguh. Anak-anak ingin mewawancarai ibu, kalau ibu berkenan." Aku terdiam sejenak, dada terasa hangat. Perempuan yang dulu hampir tidak dianggap ada, kini diminta jadi inspirasi untuk generasi muda.
Aku mengiyakan tanpa ragu. Minggu depannya, aku datang ke sekolah itu membawa sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya bukan hanya benang dan kancing, tapi potongan hidupku, catatan lama ibuku, foto masa kecil Dita, surat-surat yang dulu tak pernah terkirim. Kadang hidup menempatkan kita di luar dinding yang tinggi, kataku di hadapan anak-anak yang menatapku penuh rasa ingin tahu. Tapi batu terakhir yang membangun dinding itu seringkali adalah batu yang paling kuat untuk kita pijak keluar. Anak-anak menulis catatan kecil, beberapa menggambar wajahku tersenyum. Seorang gadis kecil berambut dikepang mendekat dan berkata lirih, "Aku ingin jadi seperti ibu kalau besar nanti." Aku menahan air mata, hanya membelai kepalanya lembut. Momen itu membuatku yakin bahwa luka bukan akhir, tapi bisa menjadi awal dari kekuatan. Sore itu, ketika aku kembali, Dita duduk di halaman belakang sambil memangku map besar. Senyumnya terlihat malu-malu tapi penuh semangat. "Bu, aku punya ide. Aku ingin membuat buku, berisi cerita perempuan-perempuan yang pernah diam, tapi kini berani bersuara. Aku ingin Laila tumbuh mengetahui bahwa setiap suara perempuan itu penting, bahkan jika dulu dunia memilih untuk tidak mendengarnya." Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Itu mimpi yang indah, Nak. Dan aku tahu kamu akan mewujudkannya. Karena kamu sudah memulainya di sini, di rumah ini, di hati kita." Kami berdua tersenyum, dan aku tahu masa depan tidak lagi menakutkan. Karena kami sudah berdamai dengan masa lalu dan belajar menciptakan rumah yang sejati, rumah yang dibangun dengan cinta, keberanian, dan kebebasan. Malam itu, kami duduk di kursi ayunan memandang matahari terbenam. Laila tertidur di pelukan Dita, dan aku menyadari satu hal, aku tidak lagi hanya seorang ibu yang pernah diusir atau seorang perempuan yang pernah dibuang. Aku adalah akar, cahaya, dan suara yang akan terus hidup dalam generasi setelahku. Hari-hari di Cipete kini berjalan dengan ritme yang damai. Setiap pagi aku menyiapkan teh hangat sambil menatap sinar matahari yang menyelinap melalui dedaunan. Laila sudah mulai bisa berjalan sendiri. Langkah-langkah mungilnya membuat halaman rumah yang dulu sepi kini penuh tawa. Dita, dengan rambut terurai dan senyum yang semakin sering kulihat, menatap buah hatinya seakan dunia ini tak lagi menakutkan. Namun dalam kedamaian itu, aku sering duduk sendiri di beranda, memikirkan perjalanan panjang yang telah membawaku ke titik ini. Seandainya aku menyerah di malam gelap dulu, duduk di trotoar tanpa tujuan, apakah aku akan pernah sampai pada rumah yang benar-benar rumah ini? Beberapa bulan setelah ide itu muncul, Dita akhirnya menyelesaikan draft pertama bukunya berjudul Suara yang Kembali. Buku ini berisi kisah nyata dari perempuan-perempuan yang pernah diam dalam hubungan penuh luka tapi akhirnya menemukan keberanian untuk bangkit. Ia menyerahkan manuskrip itu padaku dengan tangan bergetar. "Bu, aku menulis ini untuk semua perempuan, tapi terutama untuk ibu. Tanpa perjalanan ibu, mungkin aku tak akan pernah berani menulis satu kata pun." Aku membaca draft itu semalaman, mataku berkaca-kaca di setiap halaman. Cerita-cerita di dalamnya bukan hanya tentang penderitaan, tapi juga tentang kebangkitan, cinta, dan suara yang tak bisa lagi dibungkam. "Nak," kataku ketika pagi tiba, "ini bukan sekadar buku. Ini obor kecil yang akan menerangi jalan banyak perempuan di luar sana." Dita menangis, memelukku erat. "Aku ingin Laila tumbuh di dunia yang lebih baik, Bu. Dunia di mana tak ada perempuan yang merasa sendirian." Hari peluncuran buku diadakan sederhana di halaman belakang rumah kami. Perempuan-perempuan dari komunitas Suara Rahayu, tetangga, bahkan beberapa anak-anak datang duduk di tikar, mendengarkan Dita membaca cuplikan pertama bukunya. Laila berlari-lari kecil di antara tamu, membawa balon merah, sesekali tertawa lepas membuat semua orang tersenyum. Ketika giliran aku berbicara, aku berdiri memandang semua wajah di hadapanku. Kita sering diajarkan untuk diam, untuk menerima, untuk mengorbankan diri demi yang lain. Tapi hari ini, aku ingin kalian semua tahu, suara kita berharga. Dan meskipun dunia menolak mendengarnya, kita tidak boleh berhenti berbicara. Tepuk tangan bergema, tapi lebih dari itu, aku merasakan suara di dalam diriku yang dulu terbungkam kini mengalir bebas, tanpa rasa takut. Beberapa hari setelah acara itu, sebuah surat datang tanpa nama pengirim. Aku membuka perlahan, jantungku berdegup saat membaca tulisan di atas kertas lusuh. "Bu Sri, saya tidak pantas meminta maaf. Tapi saya ingin mengatakan terima kasih karena tidak membiarkan Dita hancur sepenuhnya karena kesalahan saya. Saya meninggalkan kota ini, berusaha menemukan siapa saya tanpa merusak orang lain lagi. Tolong katakan pada Dita bahwa saya menyesal." Tanda tangan Reza tergores di bawahnya,
samar dan goyah. Aku duduk lama memegang surat itu. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan, hanya rasa lega. Akhirnya lingkaran gelap itu benar-benar berakhir. Aku tidak memberitahu Dita hari itu. Surat itu bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menutupnya. Aku menyimpannya di kotak kenangan, sebagai pengingat bahwa bahkan orang yang paling menyakiti kita suatu saat mungkin menemukan cara untuk melepaskan dendamnya sendiri. Rumah asa Ibu Rahayu semakin ramai dikunjungi perempuan dan anak-anak yang mencari perlindungan. Aku sering datang, duduk di antara mereka, mendengarkan kisah-kisah yang dulu akan menghancurkan hatiku, tapi kini hanya menambah semangat untuk terus berjuang. Suatu sore, seorang perempuan muda mendekat dan bertanya, "Bu Sri, apakah rasa sakit itu akan hilang?" Aku menatap matanya, menggenggam tangannya lembut, dan berkata, "Tidak sepenuhnya. Tapi suatu hari, sakit itu akan berhenti mengendalikanmu. Kau akan berdiri, dengan bekas luka yang tak lagi memalukan, tapi menjadi tanda bahwa kau selamat." Ia menangis dalam pelukanku, dan aku tahu pesan ibuku, pesan hidupku, kini terus hidup dalam setiap hati yang kupegang erat di tempat ini. Malam itu, setelah Dita dan Laila tidur, aku duduk di kursi ayunan memandangi bulan. Aku teringat kata-kata Faris Said di surat terakhirnya, "Suaramu adalah warisan terbesar yang kuminta kau jaga." Aku tersenyum samar, merasakan angin malam menyapu rambutku. Kini aku tahu, warisan bukan hanya harta atau nama besar. Warisan sejati adalah keberanian untuk bersuara, meski dunia berusaha membungkam. Dan aku, Sri Mulyani, yang dulu dibuang tanpa ampun, kini hidup dengan suara yang akhirnya ku dengar jelas, suara yang berkata bahwa aku layak dicintai, layak bahagia, dan layak diingat bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya. Musim hujan kembali tiba di Jakarta. Rintik-rintik menari di atap rumah kecilku di Cipete, mengalir perlahan di kaca jendela, membungkus pagi dengan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku duduk di beranda, secangkir teh hangat di tangan, memandangi halaman belakang tempat Laila berlarian dengan jas hujan mungilnya, tertawa riang setiap kali menginjak genangan air. Dita berdiri di dekat pagar, tersenyum sambil memotret putrinya. Ada kedamaian di wajahnya, kedamaian yang dulu tak pernah ada ketika ia bersama Reza. Aku melihatnya dan dalam hati bersyukur, perjalanan panjang penuh luka itu akhirnya membawa kami ke rumah yang sesungguhnya bukan bangunan, tapi rasa aman dan cinta yang tak tergoyahkan. Setahun telah berlalu sejak hari aku menjual gedung Sinar Harapan, menutup semua jejak masa lalu yang dulu menghantui hidupku. Kini, Yayasan Rumah Asa Ibu Rahayu berkembang pesat. Setiap bulan, semakin banyak perempuan datang mencari perlindungan, membawa anak-anak mereka, membawa luka, tapi juga membawa harapan. Aku sering diminta berbicara di sana. Setiap kali berdiri di depan mereka, aku selalu berkata, "Aku tahu rasanya menjadi tak terlihat. Aku tahu rasanya diusir tanpa tempat pulang. Tapi jika kalian di sini hari ini, itu berarti kalian memilih untuk hidup." Dan itu, perempuan-perempuan tangguh, adalah keberanian yang luar biasa. Tiap kata yang kuucapkan bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk Sri Mulyani kecil yang dulu menangis dalam diam, untuk Sri Mulyani dewasa yang pernah duduk di trotoar malam itu merasa tak ada lagi alasan bertahan hidup. Dita kini semakin sibuk dengan Suara Rahayu. Buku pertamanya sukses, banyak media menulis tentang keberaniannya. Ia mulai menerima undangan menjadi pembicara di berbagai acara tentang penyembuhan luka batin perempuan. Namun yang paling membahagiakan bagiku bukanlah pengakuan dari luar, tapi cara dia mencintai Laila. Setiap malam aku mendengar ia membacakan dongeng, menyanyikan lagu tidur dengan suara lembut, mencium kening anaknya sebelum menutup pintu kamar. Aku tahu, dalam setiap pelukan itu, Dita berjanji untuk tidak mengulang kesalahan masa lalu, tidak membiarkan Laila tumbuh dengan rasa takut seperti yang pernah dia rasakan. Suatu malam, setelah menidurkan Laila, Dita duduk di sebelahku di beranda. "Bu," katanya pelan, "aku ingin rumah ini menjadi tempat yang selalu terbuka untuk perempuan-perempuan yang butuh pelukan, yang butuh suara untuk meyakinkan mereka kalau hidup mereka berharga." Aku menatapnya lama, hatiku penuh rasa bangga. "Rumah ini sudah seperti itu, Nak. Karena setiap kali seseorang masuk ke sini, mereka tahu, mereka tidak sendirian lagi." Suatu pagi, aku keluar ke kebun kecil dan melihat pohon tomatku penuh dengan buah yang siap dipetik. Aku memanggil Dita dan Laila, dan kami bertiga duduk di tanah basah, memetik satu persatu buah itu. "Bu, kenapa ibu sayang sekali sama pohon ini?" tanya Dita sambil tersenyum. Aku menatap pohon tomat itu, lalu berkata, "Karena dia mengingatkan ibu, dulu tanah ini kering, gersang, tak ada yang hidup. Tapi dengan waktu,
cinta, dan kesabaran, lihatlah sekarang, dia tumbuh subur, memberi kita buah manis. Dita terdiam sejenak lalu memelukku. Seperti kita, ya Bu. Aku mengangguk, menatap cucuku yang tertawa memegang tomat di tangannya. Ya, Nak. Seperti kita. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di ruang kerja kecilku menatap jurnal peninggalan ibuku. Di halaman terakhir aku menulis. Ibu, luka kita tidak berakhir di sini. Ia tumbuh menjadi kekuatan. Kini ada suara baru, dari Dita dan Laila, yang akan menyebarkan cinta tanpa takut, membangun rumah bagi hati-hati yang tersesat. Warisan kita bukan harta atau nama besar, tapi keberanian untuk bangkit dan mencintai lagi. Aku menutup jurnal itu, meletakkannya di rak dengan tenang. Suara ibuku, suaraku, suara Dita dan Laila, kini menyatu dalam satu harmoni yang tak akan pernah dibungkam lagi. Beberapa hari kemudian, kami bertiga berjalan ke taman kota. Dita membawa buku bacaan, Laila membawa boneka kesayangannya, dan aku membawa tikar kecil. Kami duduk di bawah pohon besar, menikmati angin sore dan tawa anak-anak yang berlarian di sekitar kami. Dita menyandarkan kepala di bahuku, Laila tertidur di pangkuanku, dan aku menatap langit biru yang tenang. Tidak ada lagi bayangan Reza, tidak ada lagi malam penuh air mata, tidak ada lagi rasa buangan yang menyesakkan dada. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku tidak lagi mendefinisikan diriku sebagai ibu yang diusir atau perempuan yang dibuang. Aku adalah Sri Mulyani, akar yang kuat, cahaya yang menuntun, suara yang akan terus hidup untuk generasi setelahku. Dan kini, aku tidak hanya selamat, aku hidup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah nyata ini bersama kami di channel Kisah Nyata Indonesia. Kisah Sri Mulyani bukan hanya tentang luka, pengkhianatan, atau rasa sakit karena dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Ini adalah kisah tentang kekuatan seorang perempuan yang bertahan, bangkit, dan menemukan arti rumah yang sesungguhnya bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana cinta dan rasa aman benar-benar ada. Kita belajar bahwa setiap luka bisa sembuh, setiap suara yang dibungkam bisa kembali terdengar, dan setiap hati yang hancur bisa menemukan jalannya pulang. Sri Mulyani, Dita, dan Laila telah membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Keberanian untuk bangkit dan mencintai lagi adalah warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pantas dicintai atau dianggap berharga. Dan jika hidup pernah mengkhianati kita, jangan biarkan ia membisukan suara kita. Karena suara itu adalah kekuatan, cahaya, dan harapan yang bisa menyelamatkan bukan hanya diri kita, tapi juga generasi setelah kita. Jangan lupa dukung channel Kisah Nyata Indonesia dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, semoga kita semua selalu menemukan rumah yang penuh cinta dan kebebasan.